Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Wanyus Teropong bersama saya Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi secara mendalam terkait kronologi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara yang kini masih berjalan dan disorot oleh masyarakat. Pemirsa, inilah Wanyus Teropong selengkapnya. Skandal kasus korupsi seolah tiada henti menjadi sorotan utama di Indonesia. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Sumatera Utara atau Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumut. Korupsi di Sumut ini menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting dan sejumlah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Mereka diduga bersekongkol agar perusahaan milik para penyuap memenangkan lelang tender proyek pembangunan jalan. PLT Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang menemui sebuah infrastruktur yang kualitasnya tidak bagus, sehingga diduga ada tindak pidana korupsi. Kemudian Asep mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya penarikan uang senilai 2 miliar rupiah oleh Akirun dan Raihan yang diduga untuk dibagikan kepada pihak-pihak tertentu dengan berharap mendapatkan proyek pembangunan jalan. Berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut dengan total proyek 231,8 miliar rupiah. Asep menjelaskan untuk proyek di Dinas PUPR Sumut dengan nilai proyek sebesar 157,8 miliar rupiah, Topan selaku Kepala Dinas telah memerintahkan kepada Prasuli untuk memenangkan Akirun pada proses lelang. Singkat cerita, Akirun memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan Rasuli dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal teknis terkait dengan proses e-katalog agar proyek tersebut dimenangkan oleh Akirun. Kemudian, untuk proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut, terjadi dugaan korupsi karena adanya kerjasama antara Rasuli dengan Akirun dan anak Raihan. Akirun dan Raihan dirancang untuk memenangkan proyek senilai 74 miliar rupiah. Atas tindakan tersebut, Rasuli diduga menerima uang senilai 120 juta rupiah karena telah membantu Akirun untuk mengurus e-katalog. Tersangka hanya 5 orang, ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima, ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana, gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan Saudara Kir ini adalah Direktur Utama PT DNG bersama dengan Saudara TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, kemudian juga Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen dan staf UPTD Gunung Tua lainnya melakukan survei off-road di daerah desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan. Saudara TOP selaku Kepala Dinas PUPR kemudian memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada 26 Juni 2025, Lembaga Anti Rasuah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Mandailing, Natal, Sumut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT KPK itu menangkap 6 orang, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka adalah Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Gunung Tua Dinas
PUPR Sumut Rasuli Effendi Siregar, PPK di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut Helianto, Direktur Utama PT DNG M. Akirun Effendi Siregar, dan Direktur PT RNM Raihan Dulasmi bilang, klaster pertama berkaitan dengan 4 proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait 2 proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Total nilai 6 proyek di 2 klaster tersebut sekitar 231,8 miliar rupiah. Untuk peran para tersangka, KPK menduga Akirun dan Raihan Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Effendi Siregar. Sedangkan di klaster kedua adalah Helianto. Terkait dengan nama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution ikut terseret dalam kasus korupsi tersebut. Pasalnya Topan Obaja Putra Ginting merupakan kepala dinas ketiga yang menjadi tersangka korupsi dalam 4 bulan kepemimpinan Bobi Nasution. Topan disebut-sebut sebagai orang nomor 1 Bobi di pemerintahan. Bahkan status Topan terlihat berbeda dibandingkan kepala dinas lainnya, di mana sejak Bobi menjabat wali kota Medan, ia selalu berada di lingkaran pertama dari menantu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Topan mengerjakan proyek-proyek penting Bobi seperti menjadi kepala dinas sumber daya air, bina marga, dan bina konstruksi Medan. Topan lalu ditunjuk menjadi pejabat sekretaris daerah Kota Medan saat pemilihan Gubernur Sumut 2024. Namun hanya berselang 4 hari setelah Bobi dilantik menjadi Gubernur Sumut, Topan langsung diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut pada 24 Februari 2025. Jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya nggak ada. Pak Gubernur, karena Bapak sebagai gubernurnya, maka KPK biasanya kan akan meminta Bapak juga untuk dengar pendapatnya seperti apa. Apakah Bapak bersedia? Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Iya, Pak. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, namanya sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak. Tetap Tudingannya Bapak panjang, Pak. Tetap Pak dikerjakan. Pak katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan itu? Tudingannya dan dihukum aja nanti. Untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu seperti apa Pak ini? Ya pasti lah. Saudara Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Pak Gubernur, Pak Sopan orang dekat Pak Gubernur gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Sopan kan dibawa dari Pemko juga. Ya iya, banyak yang saya banyak dibawa dari Pemko, ada Pak Sulaiman, Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, saya bilang yang harus kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Terima kasih. Pak, apakah benar kan tuh ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Nggak ada, Pak. Nggak ada, saya belum keuangan juga. Nanti kita lihat bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PT-nya Pak? Belum kita. Nanti pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak? Dari Pemko. Ya tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membacakan tuntutan terhadap 2 terdakwa korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Sumatera Utara. Jaksa menuntut Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group yakni Akirun Piliang alias Kirun dan Direktur PT Ponana Mora Raihan Dulasmi Piliang di mana masing-masing 3 tahun penjara dan 2,5 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Akirun denda 150 juta rupiah subsidi kurungan 6 bulan serta menuntut Raihan Dulasmi Piliang denda 100 juta rupiah subsidi kurungan 6 bulan. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin Hakim Kamosaru Waruwu pada Rabu 5 November 2025. Menurut penuntut umum, ayah dan anak ini terbukti memberikan suap kepada ex-Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, serta sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Sumut agar dimenangkan dalam lelang 2 proyek strategis. Adapun Topan Ginting telah menghadapi sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut.
Sidang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Medan Mardison. Sidang itu dikawal 8 jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tak hanya Topan, persidangan juga menghadirkan terdakwa lainnya yakni Rasuli Effendi Siregar selaku mantan Kepala UPTD Gunung Tua pada Dinas PUPR Sumut, serta Halianto selaku pejabat pembuat komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK Eko Wahyu menyebut Topan Obaja Ginting didakwa menerima 50 juta rupiah dan janji komitmen fee sebesar 4% dari nilai kontrak. Sedangkan terdakwa Rasuli Effendi Siregar telah menerima uang sejumlah 50 juta rupiah dan janji komitmen fee sebesar 1% dari nilai kontrak. Pada 22 April 2025, Topan bersama Gubernur Sumut Bobi Nasution, Yasir Ahmadi, Muhammad Akirun Piliang, Muhammad Raihan Dulasmi Piliang melakukan survei ruas Jalan Sipiongot hingga Labuhan Batu dan ruas Jalan Sipiongot hingga Hutan Baru. Padahal saat itu Topan belum mengesahkan dokumen pergeseran pelaksanaan anggaran atau DPPA. Dinas PUPR Sumut juga tidak menuangkan hasil survei tersebut dalam dokumen teknis perencanaan pekerjaan pembangunan jalan. Hingga akhirnya Topan menindaklanjuti perubahan APBD 2025 tersebut dengan menerbitkan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas PUPR Sumut. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut Direktur PT Dalihan Natolu Group Ahirun Piliang 3 tahun penjara. Serta Raihan Piliang yang merupakan anak Ahirun dipenjara selama 2 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi Jalan Sumut. Diketahui dalam kasus ini jaksa juga menyatakan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menerima uang untuk memuluskan kemenangan perusahaan terdakwa. Topan dinyatakan oleh KPK menerima suap sebesar 50 juta rupiah dari Ahirun dan dijanjikan komitmen fee sebesar 4% dari nilai proyek pembangunan jalan dengan pagu 231 miliar rupiah hasil pergeseran anggaran. Lalu, pada awal sidang, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Medan, Hamozaru Waruwu juga menyampaikan soal peluang menghadirkan Bobi Nasution dalam persidangan sebagai saksi. Hakim menilai pergeseran anggaran menjadi awal mula korupsi jalan yang menjerat Topan dan lainnya. Kebijakan itu diterbitkan lewat peraturan Gubernur Sumut untuk mengerjakan proyek jalan di Dinas PUPR Sumut yang sebelumnya tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jaksa Penuntut Umum Eko Praitno menyampaikan alasan tidak menghadirkan Bobi Nasution dalam sidang korupsi Jalan Sumut. Eko mengatakan jaksa hanya berfokus pada pembuktian yang tertuang dalam dakwaan korupsi jalan di Dinas PUPR Sumut tahun 2025. Sementara itu, JPU dari KPK menyatakan Ahirun Piliang dan Raihan Dulasmi bersalah melakukan suap dengan tujuan memenangkan tender milik pemerintah. Jaksa menjelaskan Kirun terbukti memberikan uang kepada Topan dan pihak lainnya untuk memenangkan pengerjaan jalan Sipiongot batas Labuhan Batu dan Kutalim Baru Padang Lawas Utara. Selain pengerjaan proyek di Dinas PUPR, Kirun dan Raihan juga terbukti memberikan uang kepada pejabat Balai Jalan Nasional dengan total 4,4 miliar rupiah. Terdapat peristiwa mengejutkan yang terjadi di mana rumah milik Hakim Pengadilan Negeri atau PN Medan, Hamozaru Waruwu, dilaporkan terbakar di kawasan Komplek Taman Harapan Indah, Tanjung Sari, Kota Medan.
Peristiwa itu terjadi sehari sebelum dirinya dijadwalkan memimpin sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi yang melibatkan ex-Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan Kirut PT Dalihan Natolu Akhirun Piliang. Sebelum kebakaran terjadi, Kamozaro disebut sering menerima panggilan telepon misterius dari berbagai nomor yang berbeda. Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI Yasardi menyampaikan bahwa panggilan itu berulang kali masuk namun tidak pernah ada suara dari penelepon. Yasardin menjelaskan api hanya membakar kamar utama rumah Kamozaro yang menjadi tempat berbagai dokumen penting, surat berharga, dan barang pribadi disimpan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kamozaro Waruwu diketahui merupakan ketua majelis hakim yang menangani perkara korupsi proyek jalan dinas PUPR Sumatera Utara yang memimpin sidang untuk dua terdakwa yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Akhirun Piliang alias Kirun dan Direktur PT Rebonana Mora Raihan Rulasmi Piliang. Sidang keduanya telah memasuki tahap penuntutan. Rumah Hakim Kamozaro terbakar sehari sebelum sidang tuntutan perkara korupsi itu. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk dua terdakwa korupsi di Dinas PUPR Sumut berlangsung di Pengadilan Negeri Medan pada keesokan harinya pada Rabu 5 November 2025. Di sisi lain, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Calvin Simanjuntak mengatakan penyidikan tidak menemukan indikasi bahwa pembakaran dan pencurian yang dilakukan tersangka terkait dengan perkara yang pernah ditangani Hakim Kamozaro. Calvin menjelaskan rangkaian penyelidikan dilakukan secara mendalam menggunakan metode Criminal Science Investigation, analisis rekaman CCTV, bukti digital, keterangan saksi, hingga penelusuran konten viral di media sosial. Dan semua temuan itu mengarah pada satu kesimpulan bahwa aksi tersebut bermotif pribadi oleh tersangka utama yakni Fahrul Aziz Siregar. Dalam pemeriksaan, Fahrul mengaku pernah bekerja sebagai sopir pribadi Hakim Kamozaro selama sekitar 3 tahun. Bahkan sejak hakim tersebut masih bertugas di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Selain Fahrul, polisi turut menangkap 3 tersangka lain. Olowan Hamonangan Simomara disebut mengetahui rencana kejahatan dan menerima hasil pencurian. Lalu tersangka Hariman Sitanggang diduga membantu menjual perhiasan emas hasil curian. Sementara Medi Mehamat, seorang pemilik toko emas Parus, berperan sebagai penada. Polrestabes Medan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu. Polisi memastikan aktor utama aksi tersebut adalah mantan sopir Kamozaro, yakni Fahrul Aziz Siregar. Kapolrestabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak menjelaskan bahwa Fahrul Aziz beraksi seorang diri saat membakar rumah majikannya terdahulu. Pasalnya, Fahrul Aziz pernah bekerja lama dan pelaku juga mengetahui detail kondisi rumah. Sementara itu 3 tersangka lainnya yakni Hamonangan Simamora, Hariman Sitanggang, dan Medi Mehamat Amos Tabarus yang membantu pelaku utama menjual emas. Kemudian, Medi Mehamat Amos Tabarus yang merupakan penada sekaligus pemilik salah satu toko emas di Medan. Otak di balik pembakaran dan pencurian ini adalah Fahrul Aziz Siregar yang merupakan mantan sopir korban. Calvin mengatakan pelaku diketahui telah bekerja dengan korban setidaknya selama 3 tahun. Bahkan sejak Kamozaro masih berdinas di PN Rantau Prapat. Untuk melancarkan aksinya, Fahrul tidak bekerja sendiri, di mana pelaku memanfaatkan orang dekat korban, yakni pelaku Olowan Hamonangan Simamora. Dari Hamonangan, kata Calvin, pelaku tahu informasi tentang rumah korban yang kosong dan perkembangan kasus setelah kejadian.
Oleh sebab itu, Calvin menjelaskan motif pembakaran dan pencurian ini karena faktor sakit hati. Kendati begitu, polisi belum menemukan adanya faktor lain. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK sempat bertanya ulang kepada Majelis Hakim terkait kemungkinan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di provinsi tersebut. Diketahui pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kamozaro Warwu sempat meminta JPU KPK menghadirkan Bobi Nasution. Sebab Bobi diduga mengubah anggaran ratusan miliar rupiah dari program lain untuk menaikkan pembiayaan 2 proyek jalan di Sumut. Selain Bobi, Hakim Kamozaro juga meminta Effendi Pohan selaku Sekretaris Daerah Sumut untuk dihadirkan dalam persidangan. KPK menuturkan selama KPK melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumut, kelima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga tidak pernah memberikan informasi mengenai keterlibatan Bobi Nasution, termasuk mantan Kadis PUPR Sumut Topan Giting yang disebut-sebut merupakan teman dekat Gubernur Sumut. Selain itu, tersangka lainnya yakni Muhammad Akhirun Piliang juga tidak pernah menyebut memberikan uang secara langsung kepada Bobi Nasution. Namun hingga perkara proyek jalan Sumut itu bergulir di pengadilan, KPK tidak pernah memanggil maupun memeriksa penantu dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Kemudian Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang menyidangkan 2 terdakwa di permasalahan ini pun sudah memerintahkan Bobi dipanggil sebagai saksi. Lantas akankah KPK bakal memeriksa Bobi Nasution dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumatera Utara? Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait kronologi kasus dugaan korupsi jalan Provinsi Sumatera Utara. Sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia hanya di kanal YouTube TV One News Corp.